kisah inspiratif, Hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Masjid Ad-Du'a yang insya Allah penuh berkah ini, dan kemudian kita lanjutkan dengan zikir serta kajian. Semoga amal ibadah kita pada malam hari ini khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga amal-amal kita, amal-amal soleh kita yang kita lakukan setiap hari, semoga semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah dalam melakukan ibadah dan amal soleh, dan harapannya nanti kita menutup hidup kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan seluruh sahabat beliau. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di Masjid Ad-Du'a ini, kelak Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan kajian kita terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari atau di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di hadis yang ke-as-sadis was-salasun, yaitu hadis yang ke-36. Kita sudah membahas bagian dari hadis ini di beberapa bagian awal dari hadis ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan beberapa bagian dari hadis yang telah saya sebutkan tadi. Baik, saya ulangi lagi pembacaan terhadap hadis ini, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Bagian awal sudah kita paparkan pada bulan lalu ya, atau 2 minggu yang lalu, yaitu man naffasa, barang siapa memberikan keringanan dari seorang mukmin atau menghilangkan kesulitan dari seorang mukmin, yaitu salah satu kesulitan dari kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, dan barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang juga terhimpit kesulitan, khususnya berkaitan dengan utang nih biasa, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Kemudian poin ketiga dari hadis yang sudah kita bahas minggu lalu, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa menutupi aib atau kekurangan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kekurangannya di dunia dan akhirat. Ini selalu kita ingat, ini penting ya. Kalau kita tidak ingin kekurangan, keburukan kita diketahui orang-orang, maka jangan suka menyebarkan kekurangan, keburukan orang lain. Kita ini mungkin masih dianggap oleh orang-orang, dihargai oleh orang-orang karena Allah masih menutupi aib kita, kekurangan kita. Padahal kita sendiri tahu, kita ini semua yakin tahu kita ini apa kekurangannya, keburukan kita. Dan kalau kita tidak ingin aib, kekurangan kita, keburukan kita diketahui orang lain, maka jangan juga kita mencari-cari keburukan orang lain, menyebar-nyebarkannya, karena ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Barang siapa mencari-cari kesalahan, kekurangan dan keburukan orang lain, maka kita juga akan dibongkar keburukan dan kekurangan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa menutupi kekurangan, aib dan kesalahan orang-orang lain yang masih bisa ditoleransi tentunya, maka Allah akan menutupi kekurangannya dan keburukannya di dunia dan akhirat. Kemudian lafaz lanjutnya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, ini satu janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita terus menolong orang,
ringan tangan untuk membantu orang, insya Allah kita akan terus diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam beberapa bahasan yang lalu kita ingat ya, di antara ciri akhlak mulia itu, ulama membahas akhlak mulia itu apa sih? Akhlak mulia itu biasanya dikelompokkan atau disimpulkan dalam 3 hal. Yang pertama, namanya akhlak mulia itu adalah bazlul ma'ruf, yaitu ringan tangan membantu orang. Yang kedua, basyasatul wajah, atau basyasatul wajah dulu ya, basyasatul wajah, sikap yang ramah. Yang kedua, bazlul ma'ruf tadi, ringan tangan membantu orang. Dan yang ketiga adalah kaful adza, tidak mengganggu atau tidak menyakiti orang lain. Nah, jadi kalau kita ringan tangan membantu orang, itu menunjukkan bahwa kita memiliki salah satu ciri akhlak mulia, dan dengan itu pula Allah akan senantiasa menolong dan membantu kita karena kita ringan tangan untuk membantu orang lain. Jadi kata ulama, akhlak mulia itu apa sih? Yang pertama tadi basyasatul wajah, sikap yang ramah, wajah yang murah senyum gitu. Kemudian yang kedua bazlul ma'ruf, ringan tangan membantu orang, wa kaful adza, dan tidak menyakiti orang. Tinggal kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah masih suka bermuka kusam, apa muram, sikapnya nggak baik dan sebagainya, berarti akhlaknya masih jauh dari tingkat akhlak mulia. Baik, ini sudah kita singgung ya kalau tidak salah dalam pertemuan lalu hadis ini, bagian ini. Nah, kita lanjutkan poin berikutnya. Hadis ini cukup panjang. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa meniti jalan ya, meniti jalan yang di dalamnya dia menuntut ilmu atau meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Ini mudahnya begitu terjemahnya ya. Jadi barang siapa meniti jalan, sedang berusaha menuntut ilmu, belajar dan sebagainya, maka dengan itu Allah memudahkan baginya atau memudahkan dia untuk masuk surga. Ya, karena apa? Ya karena dengan menuntut ilmu dia bisa tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu idealnya seperti itu. Jadi salah satu sebab kenapa kalau dengan menuntut ilmu kita bisa lebih mudah masuk surga, ya karena dengan menuntut ilmu kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang betul, mana yang tidak betul, mana yang haram, mana yang halal, kan gitu. Nah, kemudian dengan adanya ilmu, insya Allah kita kalau melakukan hal yang bermanfaat itu biasanya manfaatnya lebih luas, kan gitu ya. Jadi orang kalau melakukan suatu perbuatan yang berdasarkan ilmu dengan yang tidak, atau orang yang berilmu dengan yang tidak, biasanya secara manfaat lebih luas orang yang berilmu tentunya. Nah, ilmu ini apa? Ilmu apa? Ya, yang paling penting utamanya adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah, ibadah kita dulu itu biar kita benar ibadah kita kepada Allah. Kemudian juga ilmu-ilmu yang lain. Jadi dalam Islam kita juga diperintahkan menuntut ilmu-ilmu yang lain yang selain ilmu agama tentunya. Ya, ilmu agama ini kita dituntut sesuai kadar yang dibutuhkan oleh kita untuk ibadah. Jadi tidak selalu orang wajib hafal Quran semua, enggak. Kita tidak wajib hafal Quran semua. Yang wajib dari Al-Quran untuk kita hafal ya surat Al-Fatihah. Karena apa? Surat Al-Fatihah ini rukun qauli dalam sholat. Jadi kalau kita diwajibkan harus hafal Al-Quran semua ya berat ya. Yang mampu menghafal Al-Quran silahkan, yang nggak mampu hafal yang dia mampu. Begitu pula dalam masalah ibadah, tidak semua orang harus benar-benar mendalami ilmu fikih secara detail, tidak. Tapi kita harus tahu semua ibadah fikih dalam sholat, kita harus tahu. Misalnya dalam sholat itu syaratnya apa saja, harus wudu dulu, suci, itu semua kita harus tahu karena itu berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Kemudian dalam sholat kita rukunnya apa saja dan sebagainya itu harus tahu. Nah, adapun ibadah-ibadah yang lain misalnya yang kemungkinan besar kita tidak menunaikannya atau mungkin masih lama, seperti haji misalnya. Nah, untuk haji bagi kita yang mungkin bukan spesialisasi dalam bidang agama, maka tidak wajib dia mendalami haji itu, kecuali nanti pas mau haji maka dia belajar haji dengan baik. Beda dengan ustadz atau yang memang dia mengajar ilmu agama, maka perlu mendalami ilmu masalah haji. Contohnya seperti itu. Jadi ada ilmu-ilmu itu bertingkat-tingkat, mana yang harus kita dahulukan, mana yang kita tidak prioritaskan dalam waktu dekat ya. Misalnya masalah zakat,
Ya, zakat bagi orang yang miskin, ya biasanya orang banyakan kita ini, para ustadz contohnya, para ustadz diundang untuk pelatihan zakat, biasanya bukan untuk berzakat, tapi untuk ngitungin uang orang yang zakat. Ini seringnya gitu. Uniknya itu biasanya ada pelatihan zakat, padahal ditujukan untuk para orang kaya, biar tahu gimana mengeluarkan zakat. Yang datang biasanya pada para orang-orang yang tidak mampu zakat. Untuk apa? Ngitung uang orang biar zakat. Ini kebalik-balik, seharusnya yang kaya-kaya ini perlu belajar ilmu zakat biar tahu mana yang perlu zakati dan sebagainya. Ya, seperti itu ya, dalam hal ilmu ini ada yang prioritas, ada yang nomor sekian, berurutan ya, berurutan. Jadi seperti ilmu agama ya, semua kita harus punya ilmu agama sesuai kadar masing-masing. Yang akidah ya, kita perlu tahu dasar-dasar akidah utamanya, misalnya masalah sifat-sifat Allah dan sebagainya. Adapun yang detail-detail maka tidak semua orang harus tahu. Kemudian masalah ibadah tadi ya, masalah sholat kita harus tahu semua. Dalam arti kalau misalnya ada orang biasa jadi imam, ya dia harus tahu ilmunya jadi imam. Imam itu kan ada ilmu sendiri. Atau para laki-laki, sebaiknya para laki-laki ini menurut saya perlu tahulah cara jadi imam, karena bagaimanapun terpaksa ya, kadang kita jadi imam ketika di perjalanan dan sebagainya, harus siap. Dan jadi imam itu ada ilmunya sendiri. Misalnya ketika dia lupa harus bagaimana, ketika sudah masuk sholat kok dia batal, atau ketika masuk sholat kok dia ternyata dia belum wudu misalnya, padahal makmum sudah masuk semua. Gimana? Apakah harus stop nanti dulu batalin sholatnya? Kan enggak, ada ilmunya masing-masing. Jadi untuk laki-laki khususnya ini ya, menurut saya perlulah belajar dari juz amma itu ada yang dihafal dengan baik untuk siap-siap kalau jadi imam gitu ya. Dan ilmu jadi imam juga harus tahu apa saja yang perlu diketahui dalam sholat ketika menjadi imam dan sebagainya. Nah, jadi di sini Rasulullah menjanjikan barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik. Nah, ini tadi tentang ilmu ya. Kemarin kalau nggak salah sudah kita singgung ya. Dengan adanya ilmu maka insya Allah kita akan bisa lebih semakin luas ilmu kita, insya Allah kita hubungan baik kita akan lebih baik. Ya, karena begini, ada ungkapan Arab itu ya, man zada ilmuhu qalla inkaruh. Barang siapa ilmunya lebih itu, ilmunya kok luas, maka dia jarang menyalahkan orang. Tetapi mangkolla ilmu, semakin sedikit ilmu seorang dia akan mudah menyalah-nyalahkan orang. Nah, ini nyalahkan ini sering jadi sebab ribut, sebab permusuhan, kan gitu ya. Makanya ini pentingnya nyari ilmu, kita belajar dan sebagainya. Atau ada ungkapan dalam orang Arab itu, kullama zada ilmul insan zadat rahmatuh. Setiap bertambah atau semakin luas ilmu seseorang, maka semakin luas pula kasih sayangnya kepada siapa saja. Jadi tidak mudah dia memvonis orang, tidak mudah dia menyalahkan orang dan sebagainya. Ini pentingnya mencari ilmu. Dan kalau ilmu di sini bisa kita artikan lebih luas juga tentunya. Ilmu-ilmu yang berkaitan agama tadi kita wajib sesuai dengan kadar masing-masing dari kita ya. Dan untuk ilmu yang kita sebut duniawi lah, itu juga penting. Bahkan ada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan, semua ilmu baik yang agama ataupun ilmu yang umum, kalau kita niatkan untuk mencari ridho Allah, maka bisa menjadi ilmu syar'i, ilmu yang sesuai dengan syariat. Anda belajar matematika, bahasa Inggris, kedokteran dan sebagainya, kalau tujuannya untuk mencari ridho Allah, insya Allah itu menjadi ilmu yang sesuai dengan syariat Islam. Bahkan kalau ilmu agama dipelajari untuk tujuan negatif pun jadi ilmu yang jauh dari agama, nanti takutnya seperti itu. Jadi kita untuk belajar ilmu ini terus semangat ya, agar bagaimana? Agar ya kondisi kita lebih baik lah. Ada seorang tokoh dari Turki yang sangat masyhur itu, siapa namanya? Said Badi'uz Zaman Said An-Nursi. Badi'uz Zaman Said An-Nursi, ulama besar dari Turki yang sangat masyhur ya. Beliau mendirikan organisasi An-Nur. Beliau mengatakan umat Islam seluruh dunia ini saat ini dilanda 3 hal negatif. Yang pertama kebodohan. Kebodohan karena banyak orang yang secara keilmuan mungkin tidak cukup lah gitu ya. Jadi makanya mudah dibodohi.
Kemudian yang kedua, kemiskinan. Nah, kemiskinan kata beliau, kemiskinan membuat bangsa, umumnya negara-negara yang muslim miskin ini jadi korban juga oleh negara-negara kaya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, permusuhan. Orang umat Islam ini banyak yang ribut, musuhan, jadi akhirnya malah susah sendiri, dimanfaatkan orang asing. Jadi ini seorang tokoh besar dari Turki itu, Said An-Nursi, Badi'uz Zaman, beliau mengatakan itu 3 masalah yang dialami oleh kita umat Islam umumnya tadi, kebodohan, kemiskinan, dan permusuhan. Nah, makanya kita kalau bisa 3 ini, bagi kita yang hadir di sini khususnya, bagaimana mengatasi 3 ini. Nah, kebodohan kita berusaha untuk belajar, bagi orang tua yang punya anak-anak, gimana anaknya dididik dengan baik. Bahkan salah satu guru kami ya, Syekh Ali Jum'ah, mengatakan harta orang tua yang paling berkah itu yang digunakan untuk membiayai anaknya mencari ilmu. Jadi bapak-bapak, orang tua yang punya anak menuntut ilmu jangan pelit-pelit, kecuali kalau dia boros main-main ya. Tapi kalau kebutuhan nyari ilmu dan kita ada, maka jangan sayang-sayang. Dalam arti ya, insya Allah selama dia gunakan benar-benar untuk menuntut ilmu, itu berkahnya banyak ya. Karena apa? Nanti kalau dia dapat ilmu, manfaatnya bukan untuk dia saja, untuk dia, seorang sekitarnya, bahkan untuk umat kan begitu. Itu tidak lepas dari jasa orang tuanya membiayai tadi. Maka kata salah satu guru kami gitu, jadi harta yang paling berkah dari orang tua itu yang digunakan untuk membiayai anaknya mencari ilmu. Nah, kalau orang tua yang beli pulsa banyak, ya habis begitu saja. Atau jalan-jalan kemana habis berapa juta, ya hilang begitu saja. Gitu. Atau beliau pernah mengatakan juga, guru kami tadi itu, orang atau siapa anak-anak yang paling layak untuk disayang, dimanja sekarang ini anak-anak para pencari ilmu. Nah, beliau kalau sama muridnya sayang sekali, sering kasih buku kami siapa, karena kata beliau, yang mereka ini yang akan melanjutkan agama ini, yang akan melanjutkan agama Islam, akan melanjutkan dakwah ya para penuntut ilmu ini. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak atau punya ponakan atau mungkin di sekitarnya ada mahasiswa atau santri, ya, kalau bisa, kalau ada yang mendesak kebutuhannya, bagus dibantu. Kalau mau, kalau enggak ya minimal jangan diganggu atau didoakan dengan baik lah, gitu ya. Kalau gitu, karena tadi salah satu atau harta yang paling berkah kata beliau, guru kami itu, yang digunakan untuk membantu atau membiayai anak mencari ilmu tadi. Ini pentingnya mencari ilmu. Dan di sini tadi potongan hadis ini isinya tentang fadilah, ya, fadilah mencari ilmu tadi ya. Barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Ya, semoga hadirin semua ini hadir ke masjid ini selain berjamaah juga tujuannya menuntut ilmu, sehingga nanti harapannya kita jalan menuju surga pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, dan satu doa yang perlu kita selalu baca setiap pagi, menawaladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa beliau yang selalu beliau baca setiap pagi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini, ya Allah, aku minta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang halal, yang baik, dan amalan mutaqabbal, dan amal yang diterima. Ini kita baca setiap hari agar kita terus semangat belajar ilmu dan ilmunya juga itu bermanfaat. Nah, karena kadang bahaya juga ya kita mempelajari sesuatu tapi tidak bermanfaat. Karena ilmu ini sesuatu yang baik, tapi kalau disalahgunakan bisa menjadi menimbulkan hal negatif. Makanya kalau kita baca kitab-kitab yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, ya, seperti Ihya Ulumuddin dan sebagainya, mengatakan di antara sebab yang membuat orang bisa sombong itu ilmu. Padahal ilmu itu kan hal yang baik ya, tetapi bisa membuat orang apa? Sombong. Bahkan ilmu ini bisa di urutan itu urutan pertama yang bisa membuat orang sombong. Sebabnya apa? Ya macam-macam. Bisa jadi karena dia mencari ilmu itu dalam rangka untuk menyaingi orang, biar dianggap pinter dan sebagainya, sehingga ketika dia dianggap berilmu, tidak mau dikoreksi lah, tidak mau mendengar orang lain dan sebagainya. Jadi ilmu ini bisa menjadi sebab orang sombong, bisa jadi. Tapi tentunya ya
kita berdoa terus semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar semakin kita berilmu semakin kita bersikap tawadhu. Jadi seperti ilmu apa? Ilmu padi ya. Ilmu padi semakin berisi semakin menunduk, bukan ilmu yang lain. Baik, itu tadi fadilah menuntut ilmu. Rasulullah menjelaskan di sini barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan masih banyak lagi hadis-hadis dari Rasulullah SAW ya tentang keutamaan menuntut ilmu. Ini saya bacakan salah satu hadis ya yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW di mana beliau pernah bersabda, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu." Nah, jadi barang siapa mendatangi masjidku, kata Rasulullah, Masjid Nabawi, dia tidak datang ke masjid tersebut kecuali dalam rangka untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah, maka kedudukan dia seperti orang mujahid di jalan Allah. Nah, gitu. Jadi wa man jaa li ghairi dzalik, barang siapa datang ke masjidku untuk selain tujuan tadi mempelajari kebaikan, mempelajari atau mengajarkannya, fahuwa bimanzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairihi, maka dia seperti orang yang hanya melihat-lihat barang orang lain, dalam arti melihat apa yang dimiliki orang lain. Ini di sini Rasulullah menyebutkan barang siapa datang ke masjidku. Nah, ke masjidku ini para ulama mengatakan ini karena memang zaman Rasulullah pusat belajar ilmu memang di masjid beliau. Jadi ini berlaku ke semua masjid. Nah, jadi kalau Rasulullah mengucapkan barang siapa datang ke masjidku ini karena memang konteksnya ketika itu zaman beliau pusat belajar ya di masjid beliau. Nah, sekarang kita pusat belajar di masjid, di tempat-tempat yang baik gitu ya. Maka barang siapa datang ke masjid ad-du'a misalnya untuk mencari ilmu, mempelajari kebaikan, maka seperti mujahid fi sabilillah. Nah, sabilillah ini. Dan kenapa disebut seperti mujahid? Karena untuk mau datang ke majelis ilmu, belajar, duduk dengan sabar itu membutuhkan apa? Perjuangan. Kita mau duduk di sini sabar sampai nanti sore atau nanti isya misalnya, itu butuh ada kesabaran, butuh menundukkan nafsu dan sebagainya. Apalagi sampai ada yang kondisi ngantuk masih mau hadir, sampai ketiduran seperti di pojok sana misalnya. Nah, itu contoh perjuangan luar biasa. Ini satu ya poin dari hadis ini yang berikut. Baik, kita bacakan poin berikutnya, hadisnya agak panjang. Rasulullah kemudian bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu baitullah, salah satu masjid lah ya, di mana di dalamnya mereka membaca bersama-sama kitab Allah dan mempelajari bersama kitab Allah, Al-Quran, melainkan turun as-sakinah, ketenangan pada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaika, dan mereka juga akan diliputi oleh para malaikat yang disebutkan di sini malaikat rahmat, malaikat kasih sayang ya. Dan Allah akan membanggakan mereka kepada para malaikat yang ada di langit. Jadi ini keutamaan kita mempelajari Al-Quran bersama-sama. Dan di sini disebutkan di salah satu rumah Allah. Apakah kalau tidak di rumah Allah atau tidak di masjid tidak mendapatkan fadilah ini? Ulama mengatakan enggak. Kita misalnya berkumpul di satu rumah, madrasah, sekolah, mempelajari Al-Quran bersama, itu juga akan mendapatkan fadilah-fadilah ini, yaitu turun ketenangan. Ketenangan karena apa? Karena dia mempelajari Al-Quran, dan Al-Quran itu termasuk zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir, ingat kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Nah, kita bapak-bapak hadirin semuanya, kalau mempelajari Al-Quran kok hatinya gelisah ya, berarti belum sempurna. Nah, kita upayakan untuk tenang. Dan rahmat kasih sayang Allah akan turun kepadanya. Makanya ketika orang belajar ngaji bareng, itu kalau banyak doa insya Allah mudah dikabulkan, karena kasih sayang Allah turun ketika itu, kasih sayang Allah.
dan malaikat juga meliputi mereka, dilingkupi oleh malaikat sampai langit, dan Allah membanggakan mereka kepada para malaikatnya. Ini fadilah mempelajari Al-Quran dengan bersama-sama, dan mempelajari di sini tentu tadi ya juga sesuai dengan kadar masing-masing. Nah, misalnya yang berkumpul kita yang kemampuan memahami Al-Quran belum tinggi, ya jangan jauh-jauh memahaminya, karena memahami Al-Quran ini tidak boleh sembarangan juga. Kejadian beberapa waktu lalu ya, di Lampung ada, ketika saya masih di Mesir itu baca seorang rajin dia menulis dan sebagainya, tapi dia mengkaji Al-Quran sendiri dan sesuai dengan pemahamannya, kemudian dia mantap dengan kesimpulannya. Dia menyimpulkan satu ayat dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat ya ketika kalian dalam kondisi mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ini dulu karena sebelum minuman keras diharamkan ya. Jadi dulu masih ada orang yang minum minuman keras, kemudian mabuk, kemudian jadi imam, kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun, muter-muter qul ya ayyuhal kafirun, nggak selesai. Seperti sebagian kita baca qul ya ayyuhal kafirun nggak rampung. Dulu ada yang seperti itu. Kemudian turun ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat atau jangan kalian sholat ketika dalam kondisi mabuk sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan. Nah, orang di Lampung pernah itu dia mengatakan, dia menyimpulkan begini, sampai kalian memahami apa yang kalian ucapkan. Kata dia, berarti orang yang nggak paham dengan ayat Al-Quran, tidak bisa bahasa Arab, tidak wajib sholat, kata dia. Nah, dia menyimpulkannya seperti ini. Nah, dia merenungi sendiri dan menyimpulkan ini dan disampaikan ke orang-orang, dan dia merasa itu benar. Nah, ini masalah. Nah, karena tidak ada ulama mengatakan bahwa kita wajib sholat kalau kita paham dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Enggak, kita tetap wajib walaupun belum paham makna ayat-ayat. Ini karena efek dari dia berusaha menyimpulkan isi dari Al-Quran murni dari pemahaman dia. Ini kan bahaya. Nah, kemudian kemarin juga di YouTube sempat rame, ada seorang orang dianggap ustadz lah ya, menyimpulkan bahwa di dalam Islam berdasarkan Al-Quran itu, bahwa dalam Islam juga ada konsep at-tanasukh, reinkarnasi. Kata dia, dalam Islam juga ada konsep reinkarnasi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, bahwasanya kita tidak akan kembali kepada Allah sampai kita meninggal, dibangkitkan lagi terus seperti itu sampai bersih, baru bisa kembali kepada Allah. Nah, dia mengatakan ini dalam Islam ada konsep reinkarnasi. Ini tentu kesalahan dalam memahami ayat Al-Quran. Tadi karena memang memahami ayat Al-Quran butuh ada alat-alat ilmu-ilmu yang diperlukan. Kalau kita ingin mempelajari Al-Quran dan mungkin ilmu kita setara biasa, maka sesuai dengan kemampuan kita saja. Nah, kita baca ayat qul ya ayyuhal kafirun ya, kita renungi bersama, kaji bersama, introspeksi diri dan sebagainya. Kalau untuk sampai menyimpulkan hukum-hukum baru dan sebagainya, ini harus merujuk kepada para ulama. Jangan sampai kita menyimpulkan hukum sendiri dan sebagainya, karena bahaya. Dan ini banyak terjadi. Nah, tapi intinya di sini memang motivasi kita untuk terus mempelajari Al-Quran, baik sendiri maupun bersama. Nah, kalau di sini disebutkan secara bersamaan ya, bareng-bareng ya, baca Al-Quran, mempelajari bersama, maka akan turun 4 hal dari atau akan mendapatkan 4 keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Ketenangan, mendapatkan rahmat, dilingkupi oleh para malaikat, dan Allah akan membanggakan orang-orang tadi kepada para malaikat yang ada di langit. Ya, jadi tetap kita berupaya mempelajari Al-Quran bersama. Adapun penyimpulan hukum kita serahkan pada ahlinya. Nah, kemudian poin terakhir dari hadis ini, waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Ini masalah nasab, ini lagi rame. Barang siapa ya batta'a bihi amaluhu, barang siapa amal perbuatannya membuat dia lambat untuk mencapai ke tingkat yang tinggi. Jadi orang amal perbuatannya nggak baik ya, orang muslim amal perbuatannya nggak baik, sehingga dia tidak bisa mencapai tingkat kesempurnaan ya dalam waktu cepat gitu.
lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya tidak bisa membantunya untuk mencapai tingkat yang tinggi tersebut. Maksudnya apa? Jadi orang untuk bisa mencapai tingkat yang tinggi dalam ketakwaan, dalam derajat kemuliaan, itu tidak bisa mengandalkan nasabnya. Semua tergantung bagaimana amalnya. Di sini menunjukkan bahwasanya nasab bukan bagian dari hal yang membuat kita bisa mulia, bukan di sisi Allah. Tapi kemuliaan itu berdasarkan amal ibadah kita yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun isu yang sedang ramai-ramai tentang nasab saat ini, kalau menurut saya sebaiknya kita yang yang nasabnya biasa-biasa saja, sudah kita mikirin nasib kita saja, nggak usah ribut dengan nasab orang. Nasab orang itu kalau dia benar kok kita nyalahkan, itu bahaya. Nah, kalaupun nggak benar ya urusan dia, gitu ya. Jadi kita menjaga diri kita saja. Bahkan kalau perlu kita sendiri yang nyari nasab kita, karena Rasulullah SAW bersabda dalam Sunan Tirmidzi disebutkan, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Ya, kalian pelajarilah kalian nasab kalian, ya, sebagian dari nasab kalian yang dengannya kalian dapat menyambung silaturahim kalian dengan keluarga kalian. Nah, jadi maksudnya apa? Di sini Rasulullah bersabda pada kita, pelajarilah nasab kalian masing-masing, ya, yang dengannya kalian dapat menyambung silaturahim kalian dengan kerabat kalian. Jadi tujuan kita mencari nasab kita tahu bapak kita, kakek kita, buyut kita dan seterusnya beserta anak-anaknya, itu kalau bisa kita cari. Tujuannya apa? Untuk menyambung silaturahim, bukan untuk membangga-banggakan, bukan. Nah, karena kata Rasulullah lanjutan hadisnya, fa inna silaturahimi, karena silaturahim itu mahabbatun fil ahli. Ya, dengan silaturahim akan muncul kasih sayang, saling mencintai antar keluarga. Ya. Kemudian masratun fil mali, membuat lapang harta kita mudah mendapatkan rizki. Kemudian mansaatun fil athar, membuat umur kita makin berkah. Jadi tujuan kita, kalau bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya, dari sekarang mungkin mencari bapak saya ini, kakeknya ini, buyutnya, tahu terus kemudian kakeknya punya anak siapa saja. Nah, kita mulai komunikasi, silaturahim, itu dianjurkan. Tujuannya tadi silaturahim. Nah, kalau misalnya kok ke atas ketemu nasab kita, ternyata saya keturunannya orang hebat, bukan untuk dibanggakan, bukan untuk sombong-sombongan, karena bangga terhadap mbah-mbah kita yang hebat itu warisan jahiliyah, dan ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah dalam satu hadis juga bersabda, Innallaha qad azhaba ankum ubbiyatal jahiliyati wa fakhraha bil aba. Nah, jadi Allah telah menghilangkan dari kalian sikap sombong, takabur pada zaman jahiliyah, ya, dan kebanggaannya terhadap nenek moyangnya. Jadi kita tidak perlu membanggakan nenek moyang kita, sombong dengan nenek moyang kita, karena bukan itu yang bisa membuat kita mulia di sisi Allah. Akan tapi kemuliaan itu berdasarkan ketakwaan, dan ketakwaan ini terbukti dengan adanya amal ibadah kita. Nah, jadi ada orang yang punya nasab mulia, ya kita hormati. Kita juga menghormati muslim, sesama muslim siapa saja. Nah, sekarang ribut-ribut nasab sampai ada udah kita nggak usah ikut-ikut, dan tidak perlu membenci siapapun. Nah, yang salah ya sudah, kita perlakukan dia sebagai orang yang salah sesuai dengan kesalahannya, jangan berlebihan juga. Nah, karena kadang-kadang ada yang salah terus kita menyalahkan sampai menzolimi, ini nggak boleh juga. Nah, jadi ada yang salah ini ya orang itu saja yang disalahkan, jangan satu keluarganya, sukunya, nggak bisa. Nah, tadi kembali ya masalah sombong tadi ya. Nah, tadi di awal kita sebutkan ilmu bisa menjadi sebab sombong, begitu pula nasab, sama juga. Nah, ulama tadi menyebutkan ya 7 hal yang bisa menyebabkan kesombongan, yang bisa menyebabkan kesombongan muncul pada diri orang. Nah, Imam Ghazali dalam Ihya mengatakan yang pertama tadi ilmu tadi ya, yang kedua amal ibadah. Anda rajin ibadah, rajin beramal, itu juga bisa mengakibatkan kesombongan kalau tidak disertai dengan hati yang bersih. Kita rajin sholat tahajud, rajin jamaah, rajin sedekah, setan masuk bisa. Nah, akhirnya kita meremehkan orang lain yang mungkin belum bisa mampu seperti kita, ini sombong.
Jadi sombong itu macam-macam sebabnya. Yang ketiga ini an-nasab wal hasab. Nasab itu bisa mengakibatkan kesombongan. Begitu pula hasab itu status sosial juga. Jadi memang sudah diidentifikasi dari ulama dulu-dulu, ternyata ini yang buat sombong orang ini. Kemudian yang keempat kata ulama al-ghina wal mal, kekayaan dan harta. Ini sudah umum lah ya. Namanya harta dan kekayaan ya memang salah satu penyebab sikap munculnya sifat sombong. Tapi kita yang miskin jangan juga terus nganggap orang lain yang kaya terus wah sombong, belum tentu. Bisa jadi dia sibuk akhirnya nggak bisa berkunjung ke tempat kita dan sebagainya. Nah, intinya keempat harta dan kekayaan tadi ya. Kemudian yang kelima al-jamal, keindahan rupa, jamalus surah, ketampanan, kecantikan juga bisa membuat orang sombong. Ini siapa saja. Nah, jadi sebab sombong ini macam-macam. Orang tampan itu bisa juga menjadi sombong dan sebagainya, orang yang cantik dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita orang Indonesia ya tengah-tengah lah ya. Tampan banget ya enggak, jelek banget ya enggak pantas sombong juga gitu. Masih banyak yang lebih tampan dari kita. Enggak sepatutnya sedih juga wajah kita seperti ini karena masih ada yang di bawah kita lah. Kita ini moderat wajahnya. Nanti kalau akan tahu nanti kalau haji atau umroh atau kemana akan tahu. Wah ternyata masih banyak yang lebih dari saya. Dan banyak juga yang di bawah saya. Alhamdulillah gitu ya. Nggak usah minder, nggak usah sombong, kita sikapnya biasa saja. Nah, kemudian al-quwah, kekuatan atau kekuasaan juga bisa menjadi sebab kesombongan. Nah, ini masyhur ya, namanya orang punya kekuasaan umumnya ini godaannya berat dalam masalah sikap kesombongan. Ini kekuatan ya. Kemudian kasratul atba, banyaknya pengikut, banyaknya anggota kelompoknya. Kita punya organisasi, kelompok, punya geng, anggotanya banyak, itu juga bisa menjadi sebab sikap sombong. Nah, semua ini bisa macam-macam. Jadi ulama tadi mengatakan sampai 7 tadi ya, itu bisa membuat hal-hal membuat kita pada diri kita muncul kesombongan. 7 hal tadi. Yang pertama ilmu, ini bahaya. Kemudian ibadah atau amal soleh juga. Kemudian nasab dan hasab, nasab dan status sosial, kemudian kekayaan dan harta ya tadi, kemudian ketampanan atau kecantikan atau fisik yang bagus itu juga bisa menjadi sebab sombong. Kemudian apa yang selanjutnya, kekuatan atau kekuasaan itu bisa. Yang terakhir adalah banyaknya anggota atau banyak pengikut, banyaknya anggota timnya atau anggota kelompoknya, ini juga bisa menjadi sebab kesombongan. Nah, jadi kembali ke hadis ya, hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in ini, di hadis yang ke-36 ditutup dengan membahas masalah nasab. Nasab, barang siapa yang amalnya tidak baik sehingga membuatnya tidak bisa mencapai kemuliaan, maka nasabnya tidak bisa membantunya untuk naik ke kemuliaan tersebut. Ini mengingatkan pada kita bahwa masing-masing kita jangan sampai bangga-banggaan tentang nasab, melainkan kita berupaya untuk beramal soleh sebaik mungkin agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan mencapai tingkat ketakwaan, karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika banyak hal-hal yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.